Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Reni. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pola pokok evolusi. Pola pokok evolusi adalah mekanisme atau cara bagaimana evolusi terjadi. Evolusi mengikuti pola tertentu. Nah, pola ini dibagi menjadi 4 pola. Yang pertama itu evolusi divergen, yang kedua itu evolusi konvergen, yang ketiga itu radiasi adiktif, dan yang terakhir itu ada Yang pertama itu ada evolusi divergen. Nah, di mana evolusi divergen ini merupakan proses di mana spesies yang berbagi nenek moyang yang sama seiring waktu menjadi semakin berbeda dalam ciri-ciri morfologis, fisiologis, dan perilaku karena adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Yang kedua itu adalah evolusi konvergen, di mana evolusi konvergen ini proses di mana spesies yang tidak memiliki nenek moyang yang sama tetapi hidup di lingkungan yang serupa mengembangkan ciri-ciri yang mirip. Contohnya itu adalah sayap pada serangga, burung, dan kelelawar yang berfungsi untuk terbang meskipun mereka berevolusi secara terpisah. Yang ketiga itu ada radiasi adiktif, di mana proses satu spesies mengalami evolusi divergen dan bereproduksi menjadi berbagai spesies baru yang beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Contohnya itu adalah evolusi berbagai spesies tupai, antelop, di Grand Canyon yang berasal dari satu nenek moyang tetapi beradaptasi dengan habitat yang berbeda. Yang keempat itu ada koevolusi, di mana koevolusi ini proses di mana dua atau lebih spesies secara bersama-sama berevolusi dan mempengaruhi satu sama lain. Contohnya itu adalah interaksi antara predator dan mangsanya, di mana evolusi salah satu spesies dapat mendorong evolusi spesies lainnya. Untuk slide ini dapat kita lihat teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama itu teori menurut Lamarck dan yang kedua itu teori menurut Darwin. Yang membedakannya itu di kriterianya, yang dimana kriteria menurut para ahli yang kedua ini mekanisme evolusi. Nah, menurut teori Lamarck itu perubahan yang terjadi pada organisme selama hidupnya atau misalnya penggunaan atau ketidakgunaan organ diwariskan ke keturunannya. Sedangkan teori Darwin seleksi alam, di mana individu dengan sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya lebih mungkin bertahan dan bereproduksi. Untuk kriteria yang kedua itu contoh leher jerapah, yang dimana dalam teori Lamarck itu nenek moyang jerapah berleher pendek dengan terus merenggangkan leher untuk mendapatkan makanan. Leher mereka menjadi panjang dan diwariskan ke keturunannya. Dalam teori Darwin itu dalam populasi jerapah ada yang berleher panjang dan pendek. Jerapah berleher panjang lebih mungkin bertahan dan bereproduksi dalam lingkungan dengan pohon tinggi. Sedangkan untuk kriteria yang ketiga itu ada perubahan sifat, yang dimana menurut teori Lamarck itu perubahan sifat terjadi selama hidup dan diwariskan. Dalam teori Darwin itu perubahan sifat terjadi melalui mutasi dan seleksi alam. Nah, kriteria yang keempat itu ada adaptasi, yang dimana teori Lamarck itu mengatakan bahwa adaptasi bersifat individual dan diwariskan. Sedangkan menurut teori Darwin, adaptasi bersifat populasi dan terjadi melalui seleksi alam. Sejarah evolusi, khususnya evolusi makhluk hidup, dimulai jauh sebelum teori modern yang dikembangkan oleh Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace, yang dimana pemikiran tentang perubahan dan transmutasi spesies sudah ada dalam filsafat Yunani kuno. Teori evolusi kemudian berkembang melalui berbagai tokoh seperti Lamarck yang mengusulkan teori pewarisan sifat yang didapatkan, dan Darwin yang mengungkapkan teori seleksi alam. Sintesis modern yang menggabungkan genetika populasi, seleksi alam, dan variasi genetik kemudian menjadi kerangka kerja utama dalam pemahaman evolusi. Bukti evolusi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada bukti fosil, yang dimana fosil adalah sisa-sisa atau jejak organisme yang telah mati dan terkubur dalam lapisan bumi. Fosil memberikan bukti langsung tentang perubahan bentuk dan struktur organisme seiring berjalannya waktu. Yang kedua itu ada anatomi perbandingan, yang dimana anatomi perbandingan adalah studi tentang struktur anatomi berbagai organisme.
Anatomi perbandingan membedakan antara struktur homolog atau struktur yang serupa karena berasal dari nenek moyang yang sama, dan struktur analog atau struktur yang memiliki fungsi yang sama tetapi tidak berasal dari nenek moyang yang sama. Yang ketiga itu ada bukti embriologi. Embriologi komparatif melibatkan perbandingan perkembangan embrio antar spesies, yang dimana kesamaan dalam tahap awal perkembangan embrio seperti adanya ekor pada embrio vertebrata menunjukkan adanya hubungan evolusi dan nenek moyang yang sama. Yang keempat itu ada bukti biologi molekuler, yang dimana bukti biologi molekuler ini mempelajari tentang DNA dan RNA, makhluk hidup, kesamaan DNA dan RNA, serta kesamaan kode genetik antara spesies yang berbeda, menunjukkan adanya hubungan evolusi yang erat. Mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi adalah proses-proses yang menyebabkan perubahan pada makhluk hidup dari generasi ke generasi, yang menghasilkan keanekaragaman spesies. Mekanisme utama evolusi meliputi seleksi alam, mutasi, hanyutan genetik, dan aliran gen. Contoh-contoh evolusi. Evolusi adalah perubahan lambat dan bertahap pada makhluk hidup, masyarakat, atau benda-benda lain yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya itu evolusi mencakup perubahan fisik pada makhluk hidup, perubahan struktur keluarga, perubahan nilai-nilai sosial, dan bahkan evolusi kosmik seperti pembentukan bintang dan galaksi.